Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Pagi ini kita melanjutkan kembali. Setelah tadi malam kita membaca hingga bait yang ke-65. Dari bait yang ke-61, Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada putranya, yaitu Abu Bakar, untuk wa kulli ya nasihu la anta aula binushik lau bi'aqlika qad nazarta. Boleh dan silahkan engkau katakan dan sampaikan kepadaku juga. Wahai yang memberi nasihat, justru engkau yang paling berhak untuk menerima nasihat. Andaikan engkau memandang dengan akal. Tuqati'uni ala tafriti lauman wa bitafriti dahraka qad qata'ta. Engkau habisi saya dengan celaan karena telah menyia-nyiakan waktu, padahal dirimu sendiri menghabiskan waktu dengan menyia-nyiakannya. Wa fi sighari tukhawwifunil manaya wa ma tajri bi balika hina syikhta. Sejak saya masih kecil, kau takut-takuti aku dengan angan-angan. Sementara engkau sendiri yang sudah tua, apa yang terjadi? Wa kunta ma'assiba ahda sabila, fama laka ba'da syaibika qad nukista. Dulu memang, waktu engkau masih kecil, jalanmu lurus, baik-baik saja. Tetapi setelah tua, engkau berubah. Waha ana lam akhud bahral khataya kama qad khudtahu hatta gharikta. Saya masih kecil. Saya belum mengarungi lautan dosa. Sementara engkau sudah melakukannya, bahkan tenggelam dalam lautan dosa. Kita lanjutkan, kata beliau rahimallahu ta'ala, bait yang ke-66. Walam ashrab humayya ummi dafrin wa anta syaribtaha hatta sakirta. Saya belum pernah minum dan merasakan humayya ummi dafrin, yaitu minuman keras. Engkau sendiri bukankah pernah meminumnya? Bahkan engkau sampai mabuk karena meminumnya. Ini Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala juga memberikan nasihat untuk yang tua-tua. Sebelum orang lain, nasihat-nasihat ini ditujukan kepada beliau sendiri. Ini bentuk objektivitas dan sikap adil dari Al-Imam Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala. Artinya, jangan hanya fokus menasihati orang sampai diri sendiri dilupakan. Orang tua menasihati anaknya. Tapi sebagai orang tua juga sama, perlu untuk dinasihati. Murid atau santri, betul, jangan lelah untuk dinasihati. Tapi sebaliknya juga sama, seorang guru atau seorang ustadz, dia tidak pernah bisa lepas dari nasihat. Dan sebelum ditujukan kepada orang lain, nasihat-nasihat itu ditujukan pada diri sendiri. Walaupun beliau membahasakan itu dari anaknya. Di antara yang beliau nasihatkan adalah jangan sampai dan harus bersiap-siap juga. Ketika seorang anak memberikan
dan mengingatkan. Ketika seorang anak mengatakan, saya nggak pernah minum khamr, saya nggak pernah mencicipi itu, walaupun sekali. Sementara engkau, wahai ayah, pernah mabuk kan? Dulu mengkonsumsi minuman keras juga kan? Bukan hanya khamr, tapi dunia dan kesenangannya secara umum. Qala walam ahlul biwadin fihi zulmun wa anta halalta fihi wan hamalta. Saya, artinya silahkan kamu juga berhak untuk mengatakan ini. Bahwa walam ahlul biwadin fihi zulmun. Saya nggak pernah melakukan kezaliman di suatu lembah. Wa anta halalta fihi wan hamalta. Seperti engkau yang pernah melakukan kezaliman itu, bahkan berulang-ulang. Sekali lagi, ini rangkaian nasihat untuk yang tua-tua. Bahwa kita pun harus bisa mengukur diri. Menakar posisi. Ketika memberikan nasihat kepada anak, itu tidak hanya dengan kata-kata. Pada saat menyemangati anak, itu bukan sekedar menyusun kalimat. Anak juga perlu contoh. Anak juga menginginkan teladan. Orang tua menasihati anaknya untuk rajin belajar. Maka orang tua harus mencontohkan dan mempraktekkan rajin belajar itu seperti apa. Orang tua menghendaki anaknya selalu membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan. Tapi itu masih belum cukup. Orang tua harus bisa memberi contoh bahwa sekalipun sudah tua, tetap semangat untuk membaca Al-Quran dan menghafalkan. Bukan masalah mampu dan tidak mampunya. Bukan perkara banyak atau sedikitnya. Bukan juga beralasan karena faktor usia sudah tidak mampu lagi. Bukan. Tetapi contohnya, semangat dan usahanya. Itu yang dilihat oleh anak. Anak tidak akan memperkarakan banyak atau sedikit. Ketika orang tuanya mencontohkan semangat membaca Al-Quran dan menghafalkan itu seperti apa. Maka pada sebuah kisah nyata, karena saya tahu persis juga, itu sangat mengharukan ketika seorang bapak yang sudah berusia lanjut untuk menyemangati anaknya yang waktu itu sedang belajar di sebuah pesantren. Itu bapaknya ikut menghafal Umdatul Ahkam di rumah. Sudah tua bapaknya. Kenapa? Karena anaknya di pesantren itu memiliki pelajaran kitab Umdatul Ahkam. Pembahasan fikih. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Itu tiap kali liburan, itu bapaknya setoran sama anaknya. Anaknya sekarang udah menikah. Bapaknya masih rajin dalam dakwah talabul ilmi. Bapaknya bukan dari pesantren. Bapaknya dulu guru pelajaran umum. Bapaknya adalah sarjana dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Anaknya pulang liburan Ramadan sampai Lebaran. Itu bapaknya setoran itu Umdatul Ahkam. Memang sedikit jumlah hadis yang dihafalkan. Gak bisa menyamai anaknya. Tapi sang bapak ingin membuktikan bahwa ketika bapakmu menyemangatimu untuk belajar, menghafal, bapakmu juga melakukan hal yang sama. Akhirnya anaknya hafizul Quran. Anaknya berangkat belajar sampai ke negeri Yaman. Dan sekarang menjadi pengajar di sebuah pondok. Itu saya tahu persis. Karena tetangga saya. Geleng-geleng kepala juga.
ada ya orang tua seperti itu. Bisa 1:100 itu. Satu hadis bapaknya, anaknya bisa 100. Tapi itu loh semangatnya. Itu loh usahanya. Ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang tua itu terlewatkan. Karena kata-kata saja itu belum membekas. Akan terasa tertanam di dalam hati seorang anak ketika orang tua itu memberikan contoh. Sama juga, seringkali hal ini menjadi permisalan. Kenapa? Karena sering dikeluhkan. Orang tua mengeluh. Anaknya yang susah dibangunkan untuk sholat subuh. Tiap kali dibangunkan, bangun. Tapi ketika ditinggal, kembali lagi dia di atas ranjang. Ini contoh yang mudah lah untuk dicerna. Makanya sering-sering juga contoh ini kita sampaikan. Sampai adzan selesai, iqamat selesai, takbiratul ihram, baru bangun, akhirnya terlambat. Bahkan kadang-kadang sampai orang tuanya pulang dari sholat, anaknya masih tidur lelap. Kenapa hal itu sampai terjadi? Maaf. Karena orang tua belum maksimal memberikan contoh. Sebab orang tua itu hanya mengajarkan sholat dengan kata-kata. Bisa dibandingkan antara sebuah rumah tangga yang memang mengkondisikan anggota keluarganya untuk sholat subuh. Dibuat hidup rumah itu. Katakan kalau sekarang sholat subuh, itu azan dikumandangkan pukul 4:25. Maka paling tidak 1 jam sebelumnya. Atau paling mentok setengah jam lah sebelum azan dikumandangkan. Orang tuanya sudah bangun untuk melaksanakan salat tahajud maupun salat witir. Rumah itu sudah terasa hidup. Bapak ibunya salat, selesai salat, bapaknya membaca, bapaknya menulis, bapaknya melakukan sesuatu yang bermanfaat lah. Ibunya kemudian memasak air panas, ibunya menyiram tanaman, ibunya menyapu atau mencuci piring. Yang penting suasana rumah itu sudah hidup. Paling tidak katakan 1 jam sebelum azan dikumandangkan. Itu kalau dilakukan sejak anak masih bayi, maka si anak itu akan mengikuti habit atau kebiasaan rumah tangga yang seperti itu. Itu tidak usah disuruh, Pak. Apalagi sampai dibentak-bentak dan dimarah-marah. Nggak perlu. Anak itu akan mengikuti ritme orang tuanya. Maka dari kecil anak itu udah biasa terbangun juga. Maka jangan heran kalau ada ya, orang tua yang ketika melaksanakan sholat subuh, anaknya yang masih kecil 3 tahun, 4 tahun, itu ngintil di belakang. Ikut dia. Itu nggak disuruh. Kenapa? Karena orang tuanya sudah membiasakan. Akhirnya anak pun terbiasa. Bandingkan dengan rumah yang anak sejak dari bayi masih kecil. Itu orang tuanya bangunnya terlambat juga. Bangunnya pas azan subuh. Ya orang tua bisa menyesuaikan. Bangun, sudah azan, cepet-cepet. Tapi anak
Karena masih kecil ya nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Akhirnya anak dari kecil seperti itu terkondisikan, bangunnya ketika azan, bangunnya saat iqamat. Kenapa? Karena suasana rumah masih mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tanda-tanda kehidupan itu dimulai nanti kalau udah mulai agak siang. Ya seperti itulah akhirnya anak terbentuk. Itu dengan sendirinya dan tanpa terasa. Ya. Orang tua memang profil pertama yang dikenal oleh anak. Terutama 2 tahun pertama. Usia 0 hari sampai genap 2 tahun. Itu adalah pondasi. Walaupun anak masih berusia 1 tahun atau kurang bahkan. 2 tahun, 3 tahun. Tapi anak itu sudah punya kemampuan untuk merekam. Karena telinganya sudah bisa mendengar. Mata mampu melihat. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu terekam. Tersimpan dalam memorinya. Itu pondasi. Jangan berpikir bahwa pendidikan anak itu dimulai kalau sudah masuk TA atau TK. Jangan menganggap bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh anak itu startnya dari usia 4 tahun atau 5 tahun. Pendidikan, pembelajaran, dan pembentukan sifat itu sudah mulai sejak dia dilahirkan di dunia. Bahkan sebelum lahir pun, anak itu terpengaruh dengan situasi dan kondisi rumah tangga orang tuanya. Positif, negatif, baik buruknya. Jelek, bagusnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, para orang tua rahimakumullah, dan juga muslimat, para ibu, yang mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran dalam mendidik anak. Ya. Kebaikan yang kita inginkan pada anak, itu tidak cukup dengan perkataan, tetapi harus dengan perbuatan juga. Kalau orang tua membiasakan, walaupun tidak diinginkan dan tidak dimaukan, itu ya pada akhirnya ya, akan ditiru juga oleh anak. Sering kita memberikan nasihat kepada adik-adik kita yang baru melangsungkan pernikahan. Baru saja ijab qabul. Itu diantara yang kita sampaikan pokoknya. Terutama kalau sudah punya anak. Walaupun masih bayi. Tolong jauhkan handphone darinya. Jangan bilang masih bayi, nggak tahu. Jangan bilang masih digendong, nggak ngerti. Jangan bilang seperti itu. Anda, wahai seorang ibu, kalau sedang menyusui, menggendong, menyuap makanan, atau menemani anak tidur di atas kasur, walaupun masih bayi, jauhkan handphone itu darinya. Kenapa? Karena seorang ibu yang ketika menyusui sambil mengoperasikan handphone, menggendong sambil menggunakan handphone, menyuap, menemani bermain, mendampingi saat tidurnya, masih bayi. Tapi sambil menggunakan handphone, itu ya, telah membentuk anak untuk kemudian familiar dan akrab dengan handphone juga. Sekali lagi jangan dikira kalau masih bayi itu nggak bisa meniru. Jangan dikira masih bayi itu kemudian dia tidak mengingat. Seorang bapak juga sama. Ketika mengajak bermain anaknya, ketika menemani anaknya. Walaupun masih bayi, masih kecil, jauhkanlah, hindarkan handphone itu darinya.
Kenapa? Karena bayi itu sudah bisa mengingat, Pak. Walaupun dia nggak bisa bicara, tapi dia paham. Gitu. Apa buktinya? Bayi, ketika dia menangis, kalau yang gendong ibunya, diam dia. Tapi kalau yang menggendong orang yang tidak dikenal oleh bayi, dia akan tetap terus menangis. Seorang anak usia beberapa bulan, dia sudah menghafal, ini bapaknya, ini orang lain. Itu bukti yang paling simpel dan paling mudah. Anak usia katakan 10 bulan sampai 1 tahun, kan dia belum bisa bicara itu. Tapi dia udah ngerti, bapaknya datang. Tapi coba orang asing datang, anak itu akan ketakutan, anak itu akan lari. Kenapa? Di memorinya itu, di ingatannya, itu belum terekam siapa orang ini. Tapi bapaknya dia paham dia. Dari suaranya dia dengar ini bapaknya, tenang dia. Digendong bapaknya, dipeluk, dilus-elus, tenang dia. Ini yang kadang-kadang terlewatkan. Karena menganggap bahwa pendidikan itu dimulai kalau sudah didaftarkan di sekolah, dimasukkan di pondok. Mulai dari tingkat TA, Tarbiyatul Aulad, atau TK, Taman Kanak-kanak, atau apapun namanya. Bukan ya. Pendidikan itu dimulai sejak 0 hari bahkan. Qala rahimallahu ta'ala walam ansha' bi'asrin fihi naf'un wa anta nasya'ta fihi wa man tafa'ta. Aku tidak hidup dan tumbuh di suatu masa yang ilmu bermanfaat banyak. Wa anta nasya'ta fihi wa man tafa'ta. Engkau mengalami masa-masa keilmuan itu. Tapi mana manfaat yang engkau dapatkan? Al-Imam Al-Albiri rahimallahu ta'ala ini mensimulasikan bahwa setiap orang tua itu harus bersiap-siap. Harus bersiap-siap dengan pertanyaan atau pernyataan dari anaknya. Karena bisa jadi seorang anak akan bertanya kepada orang tuanya. Ya, aku sekarang hidup di masa yang berbeda dengan Abi kan. Abi sekarang umur berapa? Abi sekarang nyuruh saya berangkat ke Madinah. Berangkat thalabul ilmi ke Timur Tengah. Padahal di zamannya Abi waktu muda dulu, ilmu itu kan masih banyak. Ulama ada di mana-mana. Kok Abi nggak berangkat ke Timur Tengah? Kok Abi tidak ke Madinah? Siap-siap pertanyaan seperti itu. Wa qad sahabta a'laman kibaran walam arakak tadaita biman sahibta. Engkau wahai ayah, itu hidup sezaman dengan para ulama-ulama kibar. Tapi mana pernah aku melihat ayah itu mengikuti mereka? Dulu ketika Syekh Ubaid masih hidup, dulu ketika Syekh Mukbil masih hidup, dulu ketika Syekh Ahmad An-Najmi masih hidup, dulu ketika Syekh Al-Utsaimin masih hidup, itu kan Abi masih muda kan? Masih muda. Kok Abi nggak berangkat? Sekarang, ulama-ulama kibar itu siapa yang tersisa? Tinggal sedikit. Dan terus berkurang jumlahnya. Ini beliau, Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimallahu ta'ala. Itu luar biasa ya. Betul-betul menempatkan dan memposisikan anaknya itu dengan timbangan yang adil. Artinya ketika kita berharap bahkan mungkin sampai pada tingkatan menuntut anak semangat dalam thalabul ilmi, maka bersiap-siaplah ketika anak menuntut kita juga.
semangat dalam thalabul ilmi. Dan sekali lagi, jangan mengajari anak untuk beralasan. Karena anak nanti akan menirunya juga, akhirnya membuat alasan-alasan. Bahkan alasan-alasan anak itu jauh lebih mematikan dibandingkan alasan-alasan yang kita berikan. Kalau seorang anak bertanya seperti itu, seperti pertanyaan yang kita sampaikan tadi contohnya, kok Abi dulu nggak semangat thalabul ilmi, kok Abi dulu nggak mondok, kenapa? Itu kadang-kadang pertanyaan itu muncul secara lugu. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mencontohi. Itu keluar spontanitas begitu. Ya, dengan lugunya, dengan jujurnya. Anak bertanya, kok Abi dulu nggak mondok, kenapa sih? Jangan kasih. Dan jangan ajari mereka untuk beralasan. Tapi sampaikan semacam penyesalan. Sebutkan betapa sedihnya ketika hal itu terlewatkan. Jangan bilang, wah Abi dulu kan ngerawat simbahmu. Ya sudah, aku ngerawat Abi aja kalau gitu. Wah, Abi dulu kan kerja. Ya sudah, aku kerja aja. Jangan mengajari anak untuk kemudian pintar membuat alasan. Kalau memang salah, bilang salah, minta maaf, selesai. Kalau sudah tahu orang tua salah, tapi juga cari-cari alasan, nanti anak ketika berbuat salah akan cari-cari alasan. Anak kan cuma meniru. Anak hanya mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Kata beliau rahimahullah, wa nadakal kitabu falam tujibhu, wa nahnahakal masyibu faman tabahta. Al-Quran itu sudah memanggilmu, tapi kenapa engkau tidak menyambutnya? Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran memerintahkan dengan ayat-ayat maksudnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok tidak segera disambut? Uban dan rambut putih sebenarnya sudah cukup untuk memperingatkan. Tetapi faman tabahta, kenapa engkau belum sadar-sadar juga? Masih ini ya, percakapan imajiner ini antara seorang anak dengan bapaknya ini. Yang memberikan dan menyusun kata-kata ini siapa? Ya Al-Imam Al-Ilbiri sendiri. Atas nama anaknya. Ya siap-siap juga lah kita. Sebagai orang tua kalau suatu saat ditanya oleh anak, orang bapak sudah tua, bapak sudah berambut putih banyak lagi. Kok nggak sadar-sadar juga, masih pengen kerja aja. Masih terus mengejar entah apa. Bukankah sudah saatnya untuk kemudian ya lebih fokus pada ibadah, mengumpulkan pahala. Apalagi ya, usianya sudah lanjut. Layak buhu bil fata fi'lut tasabi wa akbahu minhu syekhun qad tafatta. Memang buruk kalau sudah remaja tapi sikapnya kekanak-kanakan. Itu kan kadang-kadang orang tua mengingatkan anaknya sebelum, kamu tuh udah besar kok masih kayak anak-anak itu loh. Kamu umur berapa sekarang? Kok masih seperti anak kecil? Kamu kan udah 20 tahun. Tapi ucapanmu, perbuatanmu itu seperti anak 9-10 tahun. Itu orang tua kan sering mengingatkan anak seperti itu. Tapi kata Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, wa akbahu minhu syekhun qad tafatta. Tapi ada lagi yang lebih buruk. Udah tua, tapi perilakunya seperti anak remaja saja. Kalau misalkan orang tua menasihati anaknya, kamu udah dewasa, tapi kok sikapmu masih seperti anak-anak. Nanti anak akan bisa menjawab itu. Membalas. Daripada Abi,
Sudah tua, tapi perilakunya kayak masih remaja saja. Remaja dimaksud di sini ya remaja dengan sikap-sikapnya yang jelek, dengan sifat-sifatnya yang negatif. Maka sebelum itu terjadi, ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi, anak-anak memang harus dibimbing, diarahkan untuk naik level setingkat demi setingkat. Sadarkah kita, kenapa banyak remaja tingkah laku dan pola pikirnya masih seperti anak-anak? Tahukah kita apa sebabnya? Sebabnya karena kita memperlakukan mereka seperti anak-anak. Ya akhirnya dia terkondisikan untuk seperti anak-anak. Udah besar, masih juga disuap. Sudah besar, masih juga bajunya dipakaikan. Sudah besar, pakaiannya dicucikan. Udah besar. Kita sebagai orang tua melihatnya masih anak-anak saja. Ya udah, akhirnya sikap dan pola pikir dia seperti anak-anak. Orang tua kan punya tugas untuk mendampingi anak, ya, naik level, ya, naik derajat setingkat demi setingkat. Karena anak dari kecil itu jarang diajak berdiskusi, maka ketika remajanya susah diajak berdiskusi. Karena anak sejak kecil kurang diberi ruang untuk berpendapat, akhirnya ketika dia dewasa, dia tidak bisa berpendapat. Anak dari kecil tidak dibimbing untuk meningkatkan kemampuan fisik, maka ketika dia remaja, bahkan dewasa, fisiknya lemah. Semua dilayani. Itu kan berbeda dengan pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabatnya yang dulu masih remaja, itu dididik, dilatih, kemudian diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Maka ketika kita membaca para sahabat Nabi, walau masih berusia muda, tapi memiliki banyak karya dan punya kemampuan yang menggembirakan, menjadi juru tulis, menghafal Al-Quran, menjadi panglima perang, menjadi juru bicara, menjadi utusan. Itu kan bukan semata-mata dilihat dari, oh itu memang anak-anak yang istimewa dari kecilnya, sehingga ketika remaja tetap istimewa. Ya memang betul, secara bibit mereka adalah sangat unggul. Tetapi jangan lupakan juga peran Nabi Muhammad SAW yang membimbing, mendampingi, mengarahkan, termasuk memberi ruang untuk tampil ke depan. Anak masih usia 20 tahun. Anak sudah usia 20 tahun. Anak sudah usia 21 tahun ke atas lagi. Masih saja diperlakukan seperti anak kecil. Dia tidak bisa berkembang akhirnya. Potensi baik pada dirinya itu tidak muncul. Kenapa? Selalu dibayang-bayangi oleh orang tua. Ini penting untuk koreksi kita. Karena kalau itu berlanjut, maka seperti yang dikatakan di sini oleh Imam Abu Ishaq Al-Biri, wa akbahu minhu syaikhun qad tafatta. Sudah tua tapi belum sadar dirinya tua. Tadi masih saja seolah-olah dia itu remaja. Masih saja berpikir
umurnya tersisa lama. Dia tidak segera ingat bahwa kesempatan hidupnya itu semakin hari semakin berkurang. Itu lebih buruk lagi. Wa akbahu minhu syai'un qad tafatta. Kata Imam Abu Ishaq, fa anta ahaqqu bitafnidi minni walau sakatal musii'u lama nataqta. Engkau itu sebenarnya lebih berhak untuk dinasihati loh. Wahai orang tua, andaikan orang yang jelek itu sadar diri, diam, lama nataqta, engkau kan tidak akan berbicara. Wa nafsaka thumma la tadhmum siwaha bi'aibin fahiya ajdaru man zamamta. Kita sampai di situ. Kemudian kata Imam Abu Ishaq Al-Biri, wa nafsaka thumma, dirimu sendiri celalah, la tadhmum siwaha. Jangan engkau kemudian mencela orang lain. Bi'aibin fahiya ajdaru man zamamta. Karena ada cacat, dirimu itu lebih berhak untuk engkau cela sendiri. Artinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah memberi bekal kepada setiap orang tua yang hendak menasehati anaknya. Agar memberi contoh supaya melakukan apa yang dinasihatkan kepada anak terlebih dahulu. Kalau itu baik, contohkan. Lakukan kebaikan itu. Bila hal itu buruk, jangan lakukan. Wa nafsaka thumma la tadhmum siwaha bi'aibin fahiya ajdaru man zamamta. Dahulukan dirimu untuk kemudian dikoreksi sebelum engkau mencela yang lain. Karena suatu cacat dan suatu kesalahan yang sebenarnya dirimu itu lebih layak dan lebih pantas untuk diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya sudah sudah mulai bergeser ya, bukan lagi fokus kepada orang tua, tapi kembali ke pembahasan yang lebih umum sifatnya. Thayyib, aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.